Halo Scorpio, selamat datang kembali di channel aku, Maila. Kita reading lagi ya, Scorpio. Nah, aku doakan semoga Scorpio semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini kita akan bertemakan tentang sesuatu yang akan terjadi di akhir tahun 2022. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat Scorpio, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Scorpio, fokus ke kartu ini. Kita akan lihat di sini sesuatu yang akan terjadi di akhir tahun 2022 ini. Oke, semoga yang baik-baik ya yang akan terjadi. Oke, rasakan lebih dalam energi kamu yang akan muncul di sini buat Scorpio. Apa yang akan terjadi? Oke, this call be the one. Ada new love. Wah, Scorpio, di sini energi banyak orang bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga nanti saat kita reading lagi bisa kembali ke baca ya. Nah, di sini oke. Buat Scorpio, kita berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi di akhir tahun 2022. Bisa saja kejadian itu sudah kamu alami, atau bisa saja sebelumnya sudah kamu alami, ataupun memang ke depan di akhir tahun 2022 itu akan kamu alami. Karena di sini waktunya bisa maju mundur ya. Oke. Nah, kita akan bicara tentang this call be the one. Sepertinya kamu akan siap ya, akan selalu siap menerima seseorang yang akan menjadi pasangan kamu nantinya. Karena apa? Karena di sini ya, kenapa kamu siap? Ya mungkin kamu selama ini sudah mempersiapkannya. Setelah apa yang pernah kamu lalui ataupun masalah yang kamu hadapi ya. Karena di sini ada new love. Nah, itu sih gambaran ada satu hidup yang baru atau cinta yang baru dan bisa dikatakan di waktu sebelumnya, sebelum saat ini, kamu memiliki suatu masalah yang mungkin tentang percintaannya kamu. Atau kamu merasakan orang yang dekat dengan kamu itu ya tidak pernah ada kejelasan. Disitulah mungkin kamu akan merasakan siap untuk bertemu kembali dengan orang-orang gitu loh. Ataupun siap kamu bertemu dengan orang yang akan bisa hidup bersama dengan kamu ataupun dengan orang yang akan menikahi kamu. Amin. Oke. Seperti itu. Buat Scorpio ini ya, ada energi kamu itu benar-benar saat ini, wah aku sudah ready gitu loh untuk bertemu siapapun itu. Tapi intinya ya kamu juga harus bisa seleksi bagaimana dia, siapa dia gitu ya. Nah, benarkah ada ketulusan apakah tidak? Nah, itu yang harus kamu pahami juga. Jangan karena aku sudah lama nih menjomblo gitu ya. Karena aku sudah lama nih menjalin hubungan yang toksik, saatnya saat ini aku mulai eee keluar dari hubungan itu dan waktunya aku akan bertemu dengan orang baru. Nah, ya seperti itu. Kan di sini ada new love. New love, a new person has started your romantic feeling. Jadi ada cinta baru bagi kamu di sini, ada seseorang yang akan mempunyai rasa kepada kamu ataupun merasakan ada sesuatu yang berbeda terhadap kamu. Bisa saja itu cinta ya. Namanya di sini ada new love. New love itu adalah sebuah cinta baru untuk kamu. Semoga seseorang yang akan datang kepada kamu itu adalah orang yang tepat buat kamu. Ya, karena selama ini kamu merasa ya, di sini ada sesuatu yang dulunya kamu sulit untuk membuka diri ya. It is safe for you to love. Open your heart. Nah, to give and receive. Jadi kamu harus bisa membuka hati kamu untuk bisa menerima dan memberi gitu. Saling beri, saling menerima apapun nanti yang terjadi dengan new love kamu. Ya, nah, kalau kita lihat di sini ya, di masa lalu kamu mempunyai apa ya? Problem yang benar-benar membuat kamu sulit untuk move on atau kamu sulit untuk membuka hati.
Kenapa? Ya mungkin kamu dulunya terlalu mencintai dia, atau dulunya kamu itu sangat betul-betul terobsesi sama dia sehingga apapun yang terjadi kamu tidak mikir, walaupun aku disakiti, ya udahlah, secara aku mencintai dia gitu loh. Nah itu yang sih yang nggak boleh ya. Kenapa? Karena nggak jangan mau disakiti terus-menerus ya. Nah itu. Jadi sekaranglah waktunya kamu harus membuka hati, membuka diri kamu untuk menerima cinta yang lain. Oke, karena mungkin bisa saja ini adalah suatu alasan Tuhan memberikan masalah kepada kamu ataupun memberikan suatu hubungan yang salah dulunya gitu ya, agar kamu bisa mengerti untuk menjalankan hubungan berikutnya nanti, gitu ya. Nah, di sini akhirnya kamu bisa, eee, mencari sesuatu kebenaran gitu ya tentang seseorang yang akan dekat dengan kamu. Apakah dia, eee tulus, apakah dia hanya memanfaatkan kamu? Nah, di situ nanti akan kamu bisa lihat ya. Nah, semoga apapun itu seseorang yang akan datang kepada kamu, nah semoga dia akan orang yang terbaik buat kamu ya, seperti itu. Semoga kamu bisa membuka hati kamu, menerima seseorang dengan hati yang tulus ya, jika dia juga punya ketulusan terhadap kamu. Karena kalau saat chemistry itu akan bertemu, otomatis saja, wah aku rasanya kok nyaman ya, gitu ya. Kalau namanya jodoh itu pasti akan merasa ada kenyamanan, walaupun mungkin ada sedikit perbedaan, tapi kadang-kala perbedaan itulah yang harus kita perjuangkan untuk bisa bersatu nantinya ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini selanjutnya ada pay attention to the red flag. Ada sesuatu yang terbayarkan ya dari kamu itu ya mungkin selama ini kamu mengalami masalah, kamu mengalami, kekecewaan, atau mungkin kamu dikhianati, atau mungkin dia sangat toksik gitu ya. Dan akhirnya setelah apa yang sudah kamu lewati, bisa saja kamu paham gitu loh, "Wah aku yakin Tuhan memberikan masalah ini agar aku bisa lebih kuat, agar aku bisa lebih seleksi lagi, atau agar aku bisa menemukan pasangan yang mungkin lebih baik dari saat ini," gitu. Jadi ada ya, ada hal yang terbayarkan oleh kamu dari penderitaan ataupun dari kekecewaan kamu di masa lalu. Dan akhirnya kamu akan merasakan kebahagiaan itu. Akan bertemu dengan cinta barunya kamu. Akan ada fase baru kamu, ada new beginning-nya kamu di sini. Ya, semoga apapun itu di akhir tahun 2022 ini akan terlihat jelas sekali ya. Atau bisa saja saat sekarang kamu sudah melihat nih, wah kayaknya aku di tahun 2022 akan menikah nih gitu ya. Bisa saja. Karena secara saat ini aku sudah menemukan nih orang yang pantas, orang yang benar-benar tulus, orang yang benar-benar akan bisa membahagiakan aku. Nah, semoga aja itu akan terjadi. Intinya sih kamu harus selalu berdoa dan meminta kepada Tuhan dan usahanya juga ya, seperti itu. Oke, di sini ada selanjutnya ada fear, extend your like-hearted energy to other. Emang ada energi orang lain ya yang masuk ke dalam diri kamu, itu yang membuat kamu merasa healing, sembuh dari, eee, kesedihan yang kamu ya, kamu bisa move on karena ada seseorang yang mungkin datang kepada kamu ingin membahagiakan kamu, ingin memberikan suatu effort buat kamu atau support buat kamu. Di situlah akhirnya kamu merasa semangat lagi, kamu merasa hidup kamu muncul kembali gitu ya, seperti itu. Memang di awal ya, sebelum seseorang ini ketemu dengan kamu, kamu lebih memilih untuk, karir kamu ataupun kehidupan kamu sendiri. Ya healing-nya kamu ke sini perginya. Aku menyibukkan hari-hari aku dengan pekerjaan aku, dengan memperbaiki, ekonomi aku ataupun cuan aku, finansial aku. Jadi di sini ada energi di mana kamu dulunya ataupun sampai saat ini kamu selalu fokus ke pekerjaannya kamu, ke karirnya kamu. Karena itu adalah suatu jalan bagi kamu untuk menghilangkan kesedihan atau kekecewaan kamu sebelumnya di masa lalu, ya. Tapi akhirnya seseorang itu akan datang kepada kamu, dengan ketulusan dia, semoga ya. Oke. Nah, buat Scorpio, kita akan lihat di sini, apalagi yang akan terbaca di sini. Scorpio, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana, kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Nah, jangan lupa kunjungi juga channel pertama aku, Maila Faiza Zafira ya. Ada di kolom deskripsi juga. Nah, baik, Scorpio.
Rasakan lebih dalam apa yang akan muncul di sini. Cerita apa yang akan terlihat kembali tentang kamu. Oke. Ada death. Wah, kartu death ini tidak selamanya ya. Artinya jelek. Ini bisa saja kita lihat dari ceritanya, dari alur cerita yang ada. Oke. Di sini ada new love, artinya death ini adalah membangun hubungan dengan seseorang ya. Ini Scorpio. Scorpio sama Scorpio artinya ya kamu dengan dia bisa saja akan menjalin hubungan kembali. Oke. Nah, di situ ada Aries, Leo, Sagi, ada Gemini, Libra, Aquarius. Aries, Leo, Sagi. Oke, kayaknya ini banyak sekali kesempatan ya. Dan Gemini, Libra, Aquarius. Kayaknya elemen udara dan elemen api sangat mendominasi saat ini di zodiak Scorpio. Oke. Kita lihat di bottom of the deck-nya kamu di situ ada kartu death. Arti death di sini bisa saja karena di sini ada new love. Jadi new love ini kalau kita sinkronkan dengan kartu death itu artinya positif sekali ya. Kamu di mana ada kelahiran baru ataupun keinginan kembali untuk membangun suatu hubungan. Ya, bisa dikatakan cita barunya kamu. Kamu pengen menjalin hubungan atau membangun suatu hubungan ya untuk bisa membuat kamu mungkin lebih memperbaiki hidup kamu dari sebelumnya. Karena ada energi di mana kamu dulunya sulit untuk membuka hati. Jadi seseorang di masa lalu kamu itu mungkin sangat sangat benar-benar menyakiti hati kamu. Karena kamu sulit untuk move on, ya, sulit untuk membuka hati karena cinta kamu mungkin yang terlalu besar saat itu ya. Tapi akhirnya kamu bertemu dengan cinta baru, dengan seseorang yang bisa membahagiakan kamu ya. Semoga itu akan terjadi. Oke. Nah, di sini ada King of Wands juga. Di sini terjadi ya, ada satu keinginan atau perjuangan cukup besar sekali dalam diri kamu awalnya. Emang kamu sulit ya untuk move on atau kamu sulit sebenarnya untuk menerima cinta baru. Karena apa? Karena aku lihat kamu juga punya trauma, trauma di masa lalu yang membuat kamu merasa bahwa, "Wah, aku takut untuk menjalin hubungan kembali dengan orang." Karena apa? Karena aku takut juga akan terjadi hal-hal seperti dulu saat ini gitu loh. Jadi itu yang membuat aku merasa ragu ataupun aku merasa, eee, berpikir kembali gitu. Nah, dan akhirnya semua itu berubah, ada di Wall of Fortune. Di Wall of Fortune itu adalah perubahan sangat besar sekali yang kamu rasakan ya, karena dari energi cukup besar yang kamu miliki, akhirnya perubahan itu terjadi. Dan akhirnya kamu bisa merubah diri kamu, keinginan kamu, hati kamu, dan akhirnya kamu bisa membuka hati kamu untuk seseorang di sini. Oke. Nah, itu yang terlihat di sini buat Scorpio. Nah, apalagi ya di sini yang terlihat? Ada Ten of Swords. Nah, di sini sebenarnya ya, kamu itu, eee, sangat benar-benar berpikir keras ya saat ini. Kenapa? Ya ya dengan adanya masa lalu kamu, yang begitu membuat kamu menderita, pemikiran kamu itu sulit untuk dilupakan gitu ya, untuk melupakan dia, seseorang di masa lalu, karena mungkin, sesuatu yang dia perbuat ke kamu, tapi semua itu bisa lepas begitu aja, saat kamu memiliki kebahagiaan ataupun menemukan seseorang yang bisa membuat kamu bahagia. Ada Seven of Wands di sini juga. Kamu selalu bertahan, kamu selalu mengendalikan diri kamu, mengendalikan emosi kamu di sini, di mana kamu terlihat akan bersinar kembali di sini, ya. Itu yang terlihat di sini. Oke. Ada perubahan kebaikan di sini untuk diri kamu. Nah, saat kamu menjalin hubungan dengan seseorang, itu diri kamu ya, sangat banyak perubahan nantinya. Ya mudah-mudahan di akhir tahun 2022 ini, semua apapun impian kamu atau harapan kamu, itu akan bisa terlaksana ataupun terrealisasi gitu loh. Ya mudah-mudahan berkat perjuangan kamu di sini yang kuat, keinginan kamu yang teguh, sangat teguh sekali gitu ya. Ya, dan akhirnya kamu bersinar kembali saat ini. Dari keterpurukan kamu, dari kesedihan kamu yang panjang sekali kemarin gitu ya, dan akhirnya kamu saat ini mulai bersinar, kamu mulai bahagia, ya, dan akhirnya kamu mulai merasakan pemikiran yang begitu, jauh ke depan. Akhirnya ya ternyata ini, hikmah dari semua yang terjadi, dalam diri aku di masa lalu gitu loh, ya. Seperti itu yang terlihat di sini buat Scorpio. Oke, Scorpio. Nah, kita akan lihat di sini ada kartu, pesan buat kamu.
Nah, semoga apapun yang terjadi nanti di akhir tahun 2022 itu adalah kebahagiaan buat kamu. Ya mungkin pasti ada lah ya hikmah dari semua masalah yang pernah kamu rasakan ya. Atau namanya hidup ya, itu pasti akan turun naik, selalu ada masalah. Nggak mungkin kita selalu bahagia terus ya. Dan disitulah sebenarnya Tuhan berikan peluang bagi kita untuk bisa berpikir lebih jauh lagi. Bagaimana caranya untuk mengendalikan hidup kita ini gitu loh ya. Seperti itu. Oke, buat Scorpio kita akan lihat di sini pesan buat kamu, apakah ini pesan dari buat kamu ataupun dari dia ataupun buat dia dari kamu ya. Kita akan lihat di sini. Nah, menginginkannya sulit untuk dilupakan, mencintainya sulit untuk disesali, kehilangannya sulit untuk diterima. Tetapi bahkan dengan semua rasa sakit yang kurasakan, melepaskan adalah yang paling menyakitkan. Nah, disinilah mungkin kamu dulunya di awal pernah merasakan sulit untuk move on yang saya katakan tadi ya, di mana kamu sulit untuk move on, sulit untuk melupakan dia, tapi akhirnya kamu memang benar-benar harus melepaskan itu. Karena apa? Demi kebahagiaan kamu, demi hidup kamu ke depan. Karena itu adalah satu tujuan hidup kamu yang mungkin akan bisa kamu, eee, capai gitu loh, kebahagiaan yang sejati, oke? Nah, jika tuh berikutnya di sini, kamu seperti bidadari yang hadir dalam hidupku untuk menyembuhkan dan menjagaku hingga aku ingin selamanya bersamamu. Nah, disinilah kamu akhirnya dengan sesuatu yang kamu lepaskan, semua itu akan terlihat nyata bahwa akan hadir seseorang yang akan membuat kamu bahagia, yang akan membuat kamu sangat betul-betul merasa dihargai atau akan ada cinta yang datang kepada kamu ya, di sini. Jadi ada hikmah di balik semua, masalah-masalah yang kita lalui ya. Nah ini ada lagi, selamat atas pengkhianatanmu yang sudah membuat aku kecewa, dan terima kasih sudah mengingatkanku dan kesadaran tentang kamu, kebenaran. Nah inilah mungkin ya, kebenaran yang kamu terima dulunya di masa lalu kamu, di mana seseorang itu yang berkhianat kepada kamu dan akhirnya kamu menyadari, itu terjadi karena, ternyata ada alasannya. Alasannya apa? Karena kamu akan menemukan orang yang tepat saat ini ya, di sini. Ada seseorang yang akan datang kepada kamu, yang akan mengobati luka hati kamu ya, yang akan bisa bersama kamu selamanya. Oke. Nah, di sini ada melepaskan. Kehilangan seseorang yang kita cintai memang sangat menyakitkan, tapi itu bukan akhir segalanya. Kita bisa bahagia meski tanpa dia. Ya, benar. Ya, mungkin pernah saatnya kamu dulu bahagia tanpa dia karena kamu lebih fokus ke finansial kamu, kepada karirnya kamu. Jadi kamu tidak terlalu kepikiran, tapi walaupun sekali itu selalu ada pikiran ke dia gitu ya. Tapi kamu selalu berpikir positif akhirnya. Dengan begitu kamu menyadari bahwa ya ini terjadi karena apa? Ya, karena ya ada hikmahnya gitu loh. Ya bisa saja itu proses pendewasaan kamu, proses perubahan diri kamu gitu ya. Seperti itu. Dan di sini ada kartu terakhir ya. Jika kamu mencintai seseorang, bebaskanlah mereka. Jika ia kembali, maka ia milikmu. Jika tidak, tinggalkanlah dia. Nah, disinilah kamu akhirnya menyadari, ya kalau aku mencintai dia, ya mungkin di awal kamu sangat mencintai dia ya. Dan disitulah kamu menyadari kalau aku mencintai dia, aku bisa melepaskan dia hidup bersama mungkin dengan orang lain. Ya, aku akan bahagia melihat dia bersama orang lain. Nah, disitulah akhirnya kamu menyadari, ya aku harus melepaskan dia. Agar ya mungkin aku akan bertemu juga nih dengan orang yang baik gitu loh. Dengan orang yang lebih baik dari dia. Nah, ternyata ya itu akan terlihat nyata ya sebenarnya. Oke, buat Scorpio, nah itu readingan buat kamu. Semoga apapun yang terjadi di akhir tahun 2022 itu adalah kebaikan buat kamu. Ya, intinya sih usaha dan berdoa itu yang penting. Jadi segala sesuatunya itu akan bisa terwujud jika kamu sudah berusaha dan berdoa, meminta kepada Tuhan ya. Oke, buat Scorpio semoga berbahagia. Sampai ketemu lagi. Dadah.